Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Setiap om-om memiliki cerita yang layak untuk dibanggakan. Zaman Om dulu adalah sebuah acara yang akan mengupas tentang legenda-legenda Persija di masa lalu. Bersama saya, Bang Pamungkas, kita akan menjelajahi waktu menuju tempat atau waktu di mana legenda-legenda tersebut bermain untuk Persija Jakarta. Di episode pertama ini, tamu istimewa kita adalah seorang pemain Persija yang bermain di era kira-kira tahun 80 hingga pertengahan 90-an. Posisinya sebagai pemain belakang dan terkenal lugas bisa mengkoordinir sisi pertahanan Persija yang ketika itu menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Julukannya nggak main-main. Kalau sekarang pemain julukannya Pangeran, Prince atau apapun itu, julukan dari beliau ini lain. King. Jadi tanpa berbasa-basi, saya panggilkan, kita sambut salah satu legenda Persija, Om Tony Tanamal. Silakan Om. Ya. Selamat datang. Selamat. Silakan. Om Tony, apa kabar Om? Kabar baik. Ya, kesibukannya sekarang setelah pensiun ngapain aja Om? Syukur alhamdulillah masih kita di komunitas-komunitas aja. Ada beberapa komunitas sepak bola yang kegiatannya masih berjalan, sehingga saya bergabung di komunitas sepak bola tersebut. Salah satunya Persija All Star. Oh iya, saya pernah ikut main tuh. Ya. Persija All Star. Nah, terakhir saya kalau tidak salah Om ya, Om Tony sempat di BPJS Lampung Om ya? BPJS Lampung, benar. Sekarang sudah pensiun atau? Pensiun, sekarang posisinya sudah pensiun per 1 Februari 2020. Oh, oke, jadi masih selain itu mungkin hanya di rumah dengan keluarga? Ya, cari kesibukan lah. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukan di rumah ya, kebetulan ada usaha kecil-kecilan lah. Oh, oke. Boleh tahu tinggal di mana? Saya tinggal di Kunciran, Tangerang. Oh, Kunciran, Tangerang. Oke. Sebelum kita kita ngobrol mengenai zaman Om dulu, saya pengen tanya sebenarnya Om Tony ini aslinya Jakarta atau dari daerah Om? Saya aslinya dari Ambon. Oh, Ambon malah? Ya. Jadi pada tahun 1981, iya, itu PSA Ambon, kebetulan saya waktu itu masih muda ya, masih sekitar 17 tahun. Itu ada tim dari Pardedetex Medan. Pardedetex Medan. Ya. Main ke Ambon, kemudian kebetulan di situ ada Pak Manggindan senior. Manggindan. Ya, yang seniornya. Oh ya. Bapaknya okay. Pak Manggindan. Pak Manggindan, ya betul. Sama Ben Visser. Ben Waktu Visser itu Belanda. Ben Visser Belanda. Kemudian lagi pantau pemain-pemain di Ambon. Kebetulan pada saat itu saya ada beberapa orang dari Ambon tuh terpilih untuk diseleksi di Jakarta. Ini seleksi untuk Persija atau tim nasional? Untuk tim nasional. Oh, tim nasional. Kebetulan waktu itu tim nasional Binatama. Oke, berarti ini belum masuk Persija. Belum kan? masuk Persija. Tahun berapa itu Binatama itu? Itu tahun 81. 81, saya baru umur setahun. 81. Jadi Binatama kebetulan waktu itu Om Tony umur berapa? Saya umur 18 tahun. Oh, itu tim nasional U19 berarti? Enggak, itu bukan. senior. Oh, senior. Jadi pada saya udah bergabung di sana, kemudian ada tim juniornya. Dibentuklah Garuda 1. PSSI Garuda 1. Garuda 1. Karena usia saya masih muda, kemudian saya ditarik ke Garuda 1. Garuda 1. Itu yang jadi angkatannya Garuda 1 itu angkatannya Aji Ridwan Mas, Marjuki Nyakmat, Asari Rangkuti, Om Patar Tambunan, Muhammad Sofi, Heri Keswanto bukan? Hermansa, Heri Keswanto enggak? Sebelum tuh ya? Itu sebelumnya. Oke. Jadi awalnya ke Jakarta itu karena seleksi tim nasional tadi ya? Iya. Nah, ceritanya bisa masuk ke Persija Om. Itu gimana? Jadi pada saat Garuda 1 bubar, tahun berapa itu Garuda 1? Tahun 84 bubarnya. 84. Mohon maaf sebelumnya. Garuda 1 itu TC-nya di Brazil? TC-nya enggak sempat ke Brazil. Oh, bukan sempat. Jadi di Indonesia aja. Oke, Indonesia. Jadi pada saat 84 itu bubar, saya sempat ke Bogor.
ikut PSB Bogor. PSB Bogor, baik. Sambil bekerja di PLN PLN Bogor. Oh, sebelumnya di PLN. PLN Bogor. Kemudian tahun 85 itu hampir 1 tahun lah saya di Bogor. 85 Persija itu dia baru lolos dari degradasi. Degradasi 8485. Iya. Jadi baru lolos dari degradasi. Kebetulan Om Hen yang megang, Om Hendarto. Om Hendarto, ya betul. Jadi 86 itu saya pas 85 PSB sempat main di Jakarta. Kebetulan lagi dibentuk Persijanya untuk pas seleksi Persija gitu. Persija lagi seleksi untuk kompetisi 8586. 8586. Nah, disitulah saya main lawan tim yang lagi seleksi itu Piala Pangdam Jaya. Piala Pangdam Jaya. Nah, waktu itu di situ saya mungkin dilihat bisa ditarik ke Persija. Diajak sama Pak Todung Barita. Almarhum ya. Jadi 85, 86 mulai itu perserikatan. Ya. Jadi perserikatan itu ya usia saya masih sekitar 23, 24 lah waktu itu. Itu senior-senior semua. Persijanya ya? Persijanya saat itu, waktu pertama itu mulai dibentuk lagi. Waktu Om Tony pertama kali masuk Persija, kira-kira siapa Om? Generasi siapa? Generasi itu yang tua-tua itu ada Endang Tirtana kipernya. Oke, Om Endang Tirtana. Kemudian ada Farijal. Jadi rata-rata itu dari Galatama itu. Om Riz? Bukan, Farijal kiper. Iya, Farijal kiper. Kemudian ada Robi Marwanaya. Robi Marwanaya saya pernah dengar. Kemudian Hasan Tuarea. Ya. Kemudian Berti Tutuarima. Om Berti saya dengar. Kemudian Daniel Silei. Daniel Silei ini pernah main di PSIS kalau nggak salah dulu. Nggak, dia di BPD. Binatama apa-apa gitu. Oke, baik. Kemudian ada Budi Tanoto. Ya. Kemudian ada Sanija. Hanya pernah dengar ya, Sanija. Kemudian ada Adityo Darmadi. Itu saya tahu. Didi Darmadi. Tahu. Kemudian Heri Latif. Iya. Nah, yang muda-muda itu cuma ada saya, Kamarudin Betai, Om Kamarudin Betai, Herman Saleh Imam, kemudian Isman Jasulmei. Bang Isman ya. Nah, itu prosesnya berarti kalau boleh saya katakan karir profesional Om Tony sendiri di Persija atau di PSB? Profesional, artinya pernah bermain di kompetisi resmi ya? Itu awalnya di Persija atau Persija? Persija ya, berarti PSB belum. PSB belum sempat ikut. Dia kan di divisi 2-nya. Oke, jadi PSB itu divisi 2, diundang ikut turnamen Piala Pangdam di Jakarta. Kemudian Om Tony diambil oleh Pak Todung almarhum untuk masuk ke Persija. Nah, itu saya sempat dengar tuh katanya tahun-tahun itu yang Persija sedang melakukan perombakan karena dianggapnya banyak pemain-pemain sudah uzur lah, sudah usianya sudah kurang produktif sehingga banyak mencari pemain-pemain muda termasuk Om Tony. Nah, itu berarti tahun pertama bermain di Persija kompetisi resmi tahun 85-86. Ya. Itu posisinya sebagai apa, Om? Saya pakai gelandang bertahan. Oh, belum di belakang. Di libero ya, belum. Iya. Tahun pertama saya masuk itu karena masih ada Berti Tutuarima. Ya, libero. Jadi liberonya itu Berti Tutuarima. Jadi saya ditaruh di gelandang bertahan. Sudah mulai inti tuh di tahun itu awal tuh. Awal-awalnya putaran pertama di Medan. Oh, dulu sistemnya putaran pertama sama putaran kedua. Oh, bukan yang reguler gitu bukan. Kan? Jadi berarti ada berapa tim? Ada 6 tim di Medan. Kemudian yang wilayah dia bagi wilayah. Oke. Jadi di Medan biasanya ada Persib Bandung, Persija, PSMS, kemudian ada mungkin Bengkulu, Persiraja. Itu di wilayah barat ini. berarti. Ada berapa wilayah, Om? 2. Yang satu lagi itu timur berarti PSIS, Persebaya. Iya, Persebaya, PSM Ujung Pandang, Persipura, Persiba Balikpapan, Monopari. Iya. Karena putaran pertama contohnya ada 6 tim di Medan. Itu ketemu semua, kemudian istirahat, bulan berikutnya pindah ke Bandung. Putaran keduanya. Putaran kedua ketemu semua di sana, baru masuk 6 besar di Jakarta.
pelatih pertama yang katakanlah membawa Om Tony ke Persija adalah Om Hen berarti. Om Hen ya. Dan karena beliau juga megang PSB Bogor juga. Oh, oke, Om Hen itu berarti megang 2 tim. Di 2 tim dia. Nah, kalau misalkan kan banyak dulu Om, banyak saya nggak tahu ya kalau berbeda sekarang. Dulu itu sepak bola itu katakanlah belum murni profesional, artinya masih semi pro. Banyak pemain bola yang bermain di Persija tapi juga bekerja. Nah, Om Tony sendiri sempat mengalami masa-masa itu nggak Om? Atau fokus hanya main bola dulu setelah pensiun baru? Jadi pada saat saya dipanggil ke Persija, disuruh pindah ke Jakarta dari Bogor, saya itu awalnya bimbang juga karena saya lagi kerja di PLN Bogor. Nah, kemudian Pak Todung meyakinkan saya bahwa kamu ke Jakarta aja, kamu nanti tinggal di mes Persija. Masih Menteng nih Om? Menteng. Iya, mas legendaris. Kemudian nanti honornya tiap bulan saya yang kasih. Berapa sih gaji kamu di PLN? Jadi beliau yang menghandle saya semua di situ, karena saya nggak punya mata pencarian yang lain sebelum saya kerja di Jam Sostek, Aztek dulu namanya. Ya, yang lama. Ya. Nah, berarti waktu itu sistem kontrak pemain sepak bola di era tahun 80-an pertengahan itu belum kontrak profesional setahun gitu Om ya? Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi kita hanya dikasih uang transport pada saat latihan. Oke. Jadi setiap latihan itu dikasih 10.000 uang transport. Setiap hari latihan itu? Enggak, seminggu 3 kali. Oh, dulu masih seminggu 3 kali? Seminggu 3 kali. Jadi hanya uang transport aja, 10.000 setiap transport. Nah, terus penghasilan bulanannya dari itulah mana? Karena saya tidak bekerja, jadi beliau setiap bulan yang bayar saya. Berarti itu hampir seluruh pemain Persija ketika itu sistem gajinya seperti itu? Enggak. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada digaji karena mereka rata-rata udah kerja. Oke, berarti gini. Makanya tadi saya pertanyaan di awal bahwa banyak pemain bola yang bermain bola untuk kemudian bekerja gitu ya. Iya. Artinya kalau mereka udah main di Persija kerja ya udah jadi istilahnya bola itu sambilannya. Kerjanya itu yang itulah kenapa banyak main Persija yang saya kenal banyak yang di bank, di PLN karena dulu bermain bola untuk untuk bekerja. Ya. Karena ada gala-karyanya. Dulu ada gala-karya kompetisi antar perusahaan. Ya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang rekrut pemain-pemain bola untuk bekerja. Dan mewakili perusahaannya. Nah, mewakili perusahaannya. Dulu gala-karya juga cukup keren Om ya. Maksudnya cukup bergengsi gitu ya. Cukup bergengsi. Karena banyak perbankan dia rekrut pemain-pemainnya. Kayak Berti kan di BBD dulu. Ya. Om Kamarudin Betai kalau Betai PLN. Ya. Si Hasan Tuaria di Jasara Harja. Jadi rata-rata kerja semua. Jadi kebetulan pas saya kerja di Jam Sostek pertama tuh tahun 86. Tadinya dari Garuda tuh yang ditawarin saya, Hermansyah, Dani Bolung sama Agil Al-Habsi. Ada 4 orang. Tapi kemudian Hermansyah keluar pada tahun 89. Dia masuk 86, keluar di 89, masuk ke Pelita. Pelita Jaya. Pelita Jaya. Jadi itu. Oh, Om Hermansyah pernah di Pelita ya? Hermansyah pernah Pelita Jaya. Oh, saya dengarnya dulu kalau saya pernah nemuinya sih waktu di Bandung Raya dulu mainnya masih kita sempat main ketemu lah. Nah, berarti di era itu yang masanya pemain bola semuanya main Persija terutama banyak yang bekerja di sekitaran Jakarta sini Om ya? Iya. Jadi rata-rata semua bekerja. Nah, kompetisi tahun itu sendiri itu berlangsung selama berapa lama Om? Apakah seperti sekarang yang satu musim penuh setahun atau 8 bulan atau hanya 2-3 bulan kemudian pindah lagi seri 2 gitu? Iya. Jadi kompetisinya tuh nggak lama karena putaran pertama contohnya ada 6 tim di Medan. Itu ketemu semua, kemudian istirahat, bulan berikutnya pindah ke Bandung. Putaran keduanya. Putaran kedua ketemu semua di sana, baru masuk 6 besar di Jakarta. Ya, jadi 3 dari wilayah barat, 3 dari wilayah timur. Ketemunya di Senayan. Kemudian yang urutan yang di bawah itu ketemu lagi untuk degradasi ke divisi 2. Ke divisi 2. Dulu kalau divisinya kan divisi 1, 2, 2A, 2B Om ya. Saya itu pernah main ngalamin di 2A, 2B itu. Nah,
setelah dalam masa-masa di Persija nih, berarti Om Tony bermain di Persija sejak tahun 85 sampai dengan tahun 94. 94. Berarti 9 tahun Om ya, kurang lebih 9 tahun. Nah, selama 9 tahun itu ada kenangan yang paling tidak dilupakan Om selama bermain Persija? Ya, pertama-pertama sih memang awal masuknya cukup berat di Persijanya karena persaingannya ya tim besar, kemudian pemain-pemain yang bintang semua yang bekas dari Galatama ya, yang punya pengalaman dan banyak pemain nasional juga Om ya. Pemain nasional banyak dari situ. Kemudian untuk bisa masuk jadi line up itu intinya itu berat. Jadi saya awal-awalnya juga cadangan. Ya. Cadangan sebagai gelandang bertahan. Sebagai gelandang bertahan. Setelah main di Medan itu berapa kali, Isman yang tadinya posisi situ kan ya. Bang Isman di posisi gelandang bertahan. Baik. Nah, pas dia jelek, saya ganti. Pas saya ganti itu saya pas bagus. Ya. Bikin gol lagi kan. Nah, dari situ lawan mana Om bikin golnya? Lawan mana bikin golnya? Lawan Bengkulu. PSB Bengkulu. PS Bengkulu. PS Bengkulu. Nah, pas bikin gol terus dipercaya lagi. Nah, lawan Persib bikin gol lagi. Nah, makin dipercaya gitu. Sebagai gelandang bertahan tuh. Sebagai gelandang bertahan gitu. Nah, proses kemudian bisa beralih menjadi seorang libero itu bagaimana? Siapa yang kemudian mengatakan kamu main libero? Itu prosesnya bagaimana? Ya, jadi prosesnya itu 85-86, kemudian 86-87 itu kan yang senior-senior minggir semua. Ya. Jadi regenerasi di Persija. Akhirnya saya karena dicari-cari nggak ada yang bisa ininya, belum ketemu yang pemain belakang. Akhirnya saya disuruh ke belakang sama pelatih Om Hendarto itu. Nah, mulailah saya pelajari untuk pemain liberonya seperti apa sih ininya. Kalau dulu kan sistem mainnya pakai 2 stopper 1 libero ya? Enggak, bukan. Jadi langsung aja satu stopper 1 libero. Tapi posisinya agak ke belakang. Iya, posisinya agak nggak begini tapi agak ke belakang. Iya, dan 2 bek kanan kiri. Iya, ada bek kanan bek kiri. Dulu waktu zaman-zaman itu pasangan di belakangnya siapa Om? Saya pasangan pertama itu Daniel Silei. Daniel Silei, oke. Nah, kemudian tapi lama sama Daniel Silei. Kemudian ada lagi setelah Daniel Silei nggak lagi sama Jainul Arifin. Jainul Arifin. Yang PM itu? Ya. Yang ya benar, ya saya tahu. Jainul Arifin PM ya. Tinggi tuh. Betul. Nah, itu. Itu berarti pasangannya 2 itu di Persija. Nah, pernah juga sama Marjuki. Marjuki Ahmad. Nah, sama Marjuki Ahmad juga pernah. Gitu. Zaman Om dulu itu ketika Persija main, apakah antusiasme masyarakat sudah seperti sekarang? Belum. Artinya, belum ya? Belum ada Jackmania. Saya pernah dengar ketika itu Persija mungkin 6 besar di GBK ya kalau nggak salah, karena sempat ketemu Persib, bukan Persib, Persija, Persiba kalau nggak salah, sama PSM Makassar. Nah, di tahun-tahun itu Om, kalau kita bicara mengenai rivalitas nih, kalau sekarang kan Persija rivalitasnya adalah Persija Persib atau Persija Persebaya. Kalau di zaman Om dulu itu kira-kira lawan paling kuat Persija yang paling susah dilawan itu tim mana Om? Perserikatan ya. Persija tuh lawan paling alat. Biasanya tuh paling alat tuh Persebaya. Persebaya. Gitu. Karena memang 2 tim ini sama-sama yang merajai Galatama lah zaman dulu ya. Persija udah 9 trofi, Persebaya. Kalau Persib kita memang sering ketemu. Nah, kalau mainnya kalau di Bandung itu, wah itu yang paling seru tuh. Oh berarti sama Om ya, artinya di generasi saya sampai sekarang kan ketika kita lawatan ke Bandung tuh jadi suatu pengalaman yang unik karena kan teror ya. Iya. Itu juga sama terjadi zaman. Jadi waktu itu zaman kita saat waktu itu kan stadionnya masih kecil. Siliwangi. Ya, saya pernah main di sana. Jadi kalau setiap kita main di sana itu
ya sama, kita juga naik apa? Rantis. Rantis itu. Karena nggak bisa mobil bis masuk ke situ. Nah, itu berarti di era itu pemain Persib kira-kira angkatan Ajat, Robi Darwis, Robi Darwis sudah ada. Adeng Udaya, Boyke Adam, kiper. Nah, kalau berarti waktu zaman Om dulu itu Persija mainnya masih di Menteng kan, Om? Persija mainnya di Senayan. Oh, di Senayan. Kalau tuan rumah ininya di Senayan. Oh, kalau di Menteng hanya untuk latihan. Menteng hanya latihan sama kompetisi internal. Kompetisi internal itu berarti kompetisi reguler klub Persija ya. Klub, ya. Kalau Om Tony nggak pernah ikut internal Persija? Ikut. Oh, klub mana? Jadi Benteng FC saya. Benteng FC. Jadi Benteng FC itu kan pelatihnya Risdianto sama Roni Pati. Oke. Nah, itu mereka merangkap pemain juga. Om Roni dan Om. Iya, ada itu, ada kumpulan itu, ada Aji Rituan Mas, ada Dani Bolung, ada si senior tuh Max Peter, Marceli Tambayong, Adityo Darmadi, Didi Darmadi. Tapi Om tinggalnya di Menteng berarti? Tinggalnya di Menteng. Berapa tahun tinggal di Menteng? Saya di Menteng itu 85 sampai 90. Pas nikah saya. Setelah nikah baru keluar. Iya. Nah, saya pernah baca nih, saya pengen konfirmasi dengan Om Tony bahwa nama lengkap Om Tony sebenarnya bukan Om Tony Tanamal ya? Bukan. Nah, ini saya pengen tahu. Siapa Om namanya, Om? Jadi saya terlahir ini namanya Tan Sui Chong. Oh, Tan Sui Chong. Iya. Jadi masih nama Cina. Oke. Nah, saya rubah itu di tahun 86. Setelah ke Jakarta berarti? Iya. Jadi melalui pengadilan di Ambon kan? Iya. Jadi berubah nama saya. Jadi waktu yang masuk di Garuda itu masih nama Cina saya, Tan Sui Chong. Memang dulu banyak pemain-pemain keturunan Tionghoa yang bermain bola banyak juga menjadi legenda Persija ketika itu. Nah, alasan Om Tony merubah namanya apa, Om? Jadi waktu saya di Ambon itu kan ada klub saya di Ambon ya. Pemiliknya itu Tanamal, oke. Nah, jadi beliau panggil saya, beliau sampaikan bahwa kamu rubah dah nama kamu katanya. Jadi kelihatan Ambonnya tuh, nama Ambonnya tuh ada gitu. Tanamalnya itu berarti ya? Iya. Nah, Tony-nya dari siapa, Om? Ya? Tony-nya siapa? Dari beliau sana. Beliau juga? Udah kamu pakai nama Tony Tanamal. Jadi saya urus ke pengadilan di sana di perubahannya. Jadi nama itu diperoleh dari orang yang mengurus klub di Ambon dulu. Iya. Sehingga dulu waktu main bola namanya siapa tadi, Om? Tan Sui Chong. Tan Sui Chong. Ada artinya nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Karena saya ada beberapa teman yang punya nama Chinese gitu tapi ada artinya. Nah, saya pengen tahu, Om, zaman Om dulu itu ketika Persija main, apakah antusiasme masyarakat sudah seperti sekarang? Belum. Artinya, belum ya? Belum ada Jackmania. Ya, Jackmania belum ada. Tapi masyarakat sekitar gitu, apakah banyak yang misalkan lagi latihan di Menteng gitu, banyak yang nonton nggak? Atau pas lagi di GBK yang nonton banyak nggak gitu? Antusiasme masyarakatnya? Antusias sih banyak penontonnya, tapi banyak juga dipakai taruhan. Kalau di Menteng itu, kalau yang menonton itu banyak yang pakai untuk taruhan itu. Bawah-bawah pohon itu. Nah, gini, kalau pengalaman saya, Om, ya, saya bermain di Persija di era tahun 90 akhir lah, di mana The Jackmania lagi dibentuk. Kita pernah suatu masa itu kita main di Lebak Bulus, Om. Kita main kandang lawan PSMS. Itu penontonnya banyakan PSMS daripada penonton kita, Om. Nah, zaman Om seperti itu nggak? Seperti itu. Sama, jadi ya? malah zaman saya itu yang panas-panasin itu almarhum Pak Todong Barita. Gimana maksudnya panas-panasinya? Jadi panas-panasin, dia di koran itu mengajak penonton-penonton lawan untuk hadir. Jadi pernah kita main di Senayan itu penonton Persib penuh itu. Oke. Persib penuh. Persija hanya segelintir. Biasanya Persija dulu dikoordinir sama Jelly Tobing. Jelly Tobing drummer? Iya. Okay. Jadi artis. Ya, artis. Artis-artisnya banyak yang nonton.
Nah, itu dia yang koordinir. Tapi belum sebanyak yang sekarang. karena memang kesulitan di Jakarta itu kan banyak pendatang. Betul. Jadi walaupun mereka tinggal di Jakarta tapi asalnya dari daerah, sehingga Iya. tim yang didukung juga tim daerah. Betul. Karena pemain-pemain juga nggak ada ya pemain Asli Jakarta ya. Nah, hanya waktu tahun berapa itu ya? Saya lupa tahun 91 apa 92, itu ada satu orang tuh pemain Betawi, Badui Nur Hasan. Wah, saya belum pernah dengar. Belum dengar? Belum. Namanya Badui Nur Hasan. Posisinya nah, apa, Om? Wing kanan. Dia Wing wing kanan. kanan. Nah, itu Satu-satunya pemain di zaman Om yang asli Jakarta. Sisanya asli berarti Jakarta. dari daerah-daerah. Dari daerah semua. Diambil seleksi gitu ya, Iya. masuk Persija. Keluar dari Persija, mundur dari Persija. Sempat bermain di tim lain atau fokus di pekerjaan? Saya 94 itu kemudian saya fokus pekerjaan. Nggak ada main di tim lain lagi. Kalau saya boleh tahu di era tahun 94-an menuju ke Pro kan itu kan berarti perpindahan antara perserikatan ke profesional 94-95. Nah, prosesnya ketika itu bagaimana? Kan Persija apakah sudah menjadi tim Pengprov DKI waktu itu ya? Udah diambil alih Pengprov atau belum? Masih itu kan masih sama Pak Jajat waktu itu. Ya. Sudah dialihkan dari Pak Todong ke Pak Jajat. Nah, Pak Jajat itu tapi masih melibatkan Pemda. Nah, dukungan Karena Pemda kira-kira zaman Om itu gimana? Kalau kita memang ada dukungan dari Pemda. Termasuk kemudahan-kemudahan dia kan suka undang tuh pengusaha-pengusaha. Jadi dalam undangan pengusaha itu mereka nyumbang lah istilahnya untuk sponsor untuk Persija. Termasuk kalau Garuda. Jadi kalau kita naik pesawat itu ada diskonnya. Iya, bahkan kalau saya nggak salah, saya juga punya fotonya, seragam Persija pernah ada lambangnya Garuda, ya. Itu salah satu seragam yang ikonik. Itu tahun. Jadi kita ada logo pasang Garuda di. Iya, betul. Tidak ada. Om Tony sendiri memutuskan untuk keluar dari Persija tahun 9 ketika ke profesional itu. Iya. Jadi itu saya salah satu alasan tuh karena lutut saya cedera. Iya, cedera saya. Jadi lutut saya sudah cedera. Terakhir itu di 93-94 itu terakhir di perserikatan tuh. Iya. Jadi itu masih dipanggil juga sama Mas Riz. Kebetulan yang terakhir pegang itu Mas Riz sama Om Roni. Pelatih Persija ketika ya, itu. pelatih Persija. Ya itu masih dipanggil, ya yang senior-senior itu masih ada, Marjuki ada, si Maman Suryaman juga masih ada situ. Om Patar ya. Nah itu kita gagalnya di semifinal itu, lawan Persib itu, adu penalti. Iya. Dan kebetulan yang nggak masuk tuh salah satunya saya. Jadi di Senayan. Di Senayan semifinal tuh. Saya, Maman Iya. Sama satu lagi siapa lupa, Tias Tono apa siapa gitu. Pokoknya ada 3 orang yang nggak masuk penaltinya itu. Nah dari situ itu yang juaranya Persib, Om, ya? Persib yang juara tuh. Dari situ ya sudah, karena sudah berubah ke liga ya profesional ya, gabungan antara Galatama sama Perserikatan. Akhirnya saya disitulah mundur. Saya mau fokus ke pekerjaan. Nah setelah keluar dari Persija, mundur dari Persija, sempat bermain di tim lain atau fokus di pekerjaan, Om? Saya 94 itu kemudian saya fokus pekerjaan, nggak ada main di tim lain lagi. Hanya di tim perusahaannya aja, di Galakarya gitu ya? Galakarya. Berarti bisa saya katakan Om Tony ini secara profesional hanya bermain di Persija Jakarta begitu? Iya, saya cuma hanya Persija Jakarta aja. One man club Persija Jakarta. Nah setelah pensiun itu di bola, saya fokus pekerjaan sama klub Galakaryanya. Karena tahun 98 itu tim Jam Sosteknya itu kita sempat ke Amerika tuh. Oh ya? Iya.
Kita sempat ikut turnamen atau? Enggak, diundang di sana. Oke. Karena dia mau adain apa ya, waktu itu lagi promosi untuk Olimpiade apa-apa gitu. Oke. Jadi sempat ke sana itu, tapi campuran juga karena banyak sponsor kan. Banyak sponsor, jadi campuran itu, tapi pemain-pemain nasional rata-rata kayak pemain Nurjansa ikut, kayak Ferry Sandria ikut, Robi Darwis ikut, Yusuf Bakhtiar ikut. Oke. Parjuki ikut. Pelatihnya Marceli sama Tongko Tambunan. Marceli Tambayong. Sama Tongko. Berarti Om Tony ini pensiun, bener-bener pensiun main bola. Katakanlah kalau tadi dari Persija 94-95. Terakhir kali tidak bermain di, katakanlah tadi di perusahaan itu tahun berapa? Sudah tidak main lagi tahun 2006. Saya 2006. Berarti 2006 itu setelah saya kebetulan dapat kepercayaan untuk naik jabatan gitu. Yang di jadi awalnya belum Lampung. Saya awalnya di Jakarta dulu. Ya. Kemudian pindah ke Purwakarta 3 tahun. Kemudian balik lagi ke Tangerang 2 tahun. Baru saya pindah ke Lampung. Lampung Tengah dulu, Lampung Tengah setahun. Kemudian saya ke Palembang. Jadi naik dikit-dikit lah. Ke Palembang 2 tahun. Kemudian balik lagi ke Lampung, tapi di kotanya, Bandar Lampung. 2 tahun. Kemudian pindah ke Jakarta. 3,5 tahun mau pensiun, pindah ke Jakarta. Cabang Jakarta. Jadi saya terakhir pensiun dipegang sebagai kepala cabang di Jam Sostek Mampang. Kalau misalkan waktu itu nggak cedera, kira-kira masih main di Persija nggak? Masih. Saya kalau waktu itu tidak cedera, kemungkinan karena patokan saya tuh minimal tuh 35. Karena di Menteng itu saya satu tempat sama Kamarudin Betai. Jadi kita berdua itu tinggal di Menteng tuh. Jadi kalau boleh tahu kamarnya yang sebelah mana Om? Supaya saya bisa kamarnya itu paling pojok. Kalau Kamarudin Betai. Lantai 2 naik ke kanan atau ke kiri? Naik ke kiri. Ke kiri. Berarti paling ujung. Sebelah itu Kamarudin Betai menghadap lapangan. Oke. Dia menghadap lapangan, sebelahnya saya. Kalau saya dulu naik ada kamar mandi Om. Iya. Sebelah kamar mandi itu kamar saya. Itu saya tinggal di situ tahun 99 sampai 2004. Saya pengen tanya, Om Tony kapan pastinya dipercaya menjadi kapten Persija Om? Saya kaptennya itu ya pas yang senior keluar itu. 86, 87. Berarti baru 24 tahun Om kira-kira Om? Iya. Oke. Itu sampai dengan pensiun? Sampai dengan waktu pensiun 93-94 itu saya udah mulai masuk babak kedua. Jadi cadangannya biasanya, nah itu ganti-ganti kaptennya, ada Maman Suryaman. Oke, Om Maman. Nah, saya nanti akan coba untuk kita mengingat masa lalu Om ya. Saya akan ada beberapa foto. Nanti saya pengen tanyakan ini momen kapan, ada cerita di balik itukah, ada yang menarik kah dan sebagainya. Kira-kira motivasi tertingginya Om Tony, zaman Om Tony dulu ya, itu apa di Persija? Karena saya sebelum masuk Persija itu kan orang mau pingin masuk Persija itu susah sekali. Nah Om, kita akan coba untuk sedikit menjelajah waktu. Saya ada beberapa foto, yang dimana foto ini mungkin Om Tony bisa cerita apa yang terjadi, di mana, terus ada cerita unik apa enggak. Kita mulai dengan foto yang pertama Om. Nah ini Om Tony bener kan Om? Iya. Ini kapan dan dalam pertandingan apa Om? Nah ini ya dulu kan divisi utama. Ya.
Divisi utama ini udah putaran 6 besar nih di GBK. berarti GBK. ya, itu stadion GBK. Dan ini mayoritas ini penontonnya penonton Persib semua. Oh, jadi GBK malah penuh oleh Penonton supporter Persib semua. ya? Ini penonton Persib semua ini. Gitu. Oke. Nah, Ini kapten Persib siapa, Om? Adeng Hudaya. Ada yang Udaya. Kalau wasitnya nggak usah ditanya, nggak tahu. Ini tahun berapa, Om? Ini Yang semifinal tadi apa? Yang semifinal yang cerita tadi kalah 2 penalti? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ini bukan, ini sebelumnya. Ini sekitar 8889 kali ini. Oke, ini pertandingan 6 besar di GBK. 6 besar di GBK. Nah, Ini skornya berapa ingat, Om? Skornya kalau nggak salah 3-3 dah. 3-3. 3-3. Yang bikin gol siapa Persija, Om? Masih ingat nggak? Nggak ingat ya? Saya nggak ingat lagi yang bikin golnya. Berarti ini di GBK tahun 86 kira-kira ya. Tapi nggak pakai ban kapten, Om? Zaman dulu nggak pakai apa, Om? Ya? Ban kapten gitu. Dulu di sini. Oh, di tangan, di kecil, Tangan. di ini. Ini mungkin ketutup kali. Ini Oh, kan sebelah kanan ada yang Hudaya kan Oh ada iya, nih. dia sebelah kiri. Ini Nah. mungkin Om Tony sebelah kanan sana. Ya, rata-rata di tangan dulu. Belum di sini Belum ya. di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini agak beda nih. Karena tadi itu baru kelihatan, Om, ban kaptennya itu sebelah kiri. Iya. Ini beda dengan yang tadi. Ini di mana, Om? Ini di Senayan juga. Tapi beda pertandingan kan, Om? Beda pertandingan. Nah, ini kan saya ininya lututnya kan sakit nih, suka sakit nih. Ya, pakai deker ini itu udah ya? pakai deker nih. Iya, makanya saya tadi lihat berbeda tuh, gambarnya berbeda, auranya berbeda. Nah, ini pertandingan apa kira-kira, Om? Pas 6 besar juga? Pas 6 besar. Tapi Karena lawannya- kalau di GBK itu biasa 6 besar. Tapi lawannya nggak ingat ya, Om? Lawannya nggak ingat nih. Ini kira-kira di tahun berapa? Ini setelah yang tadi tuh, kayaknya setelah yang tadi. Sekitar 91, 92. Tapi lumayan ramai juga berarti, walaupun bukan penonton khusus Persija ya. Tapi Iya. setiap kali 6 besar itu Senayan lumayan penuh waktu Penuh itu. karena Banyak biasanya tim yang main ya? tim kan yang main kan bukan satu kali pertandingan. Oke, jadi satu pertandingan ada Iya. satu hari Satu ada hari bisa 2 pertandingan. Jadi supporter 4 tim ngumpul jadi Iya. satu tuh. Oke. Berikutnya. Nah, ini nih. Ini Nah, ini yang masuk final nih, tim ini. oke. Tim ini Ini- yang masuk final nih. Om jangan ngasih bocoran saya coba tebak nih. Ini Pak Rahmat, Iya, ini Om Agus Waluyo. iya. Betul. Kiper Agus Waluyo. Ini Om Tony Om Atias Tono Taufik. Iya, betul. Nah, sisanya ini Kamarudin Petai. Kamu ini betai. Siapa lagi yang lain, Om? Di sebelahnya Rahmat itu Didi Darmadi. Didi Darmadi, oke. Kemudian yang saya bilang tuh Budiman Yunus. Ini, Ya, sebelah Didi Ini. Darmadi. Oke. Ya. Kemudian yang di ujungnya Daniel Silei. oh, oke. Yang Selesai. berdiri paling ujung ya? Nah, di bawahnya itu Patar Tamunan. Nah, oke. Kompakan. Kemudian sebelahnya Heri Latif, Heri Latif. Kamarudin Betai, terus Asari Rangkuti. Oke, Asri Rangkuti. Baru Om Tony. Ya. Ini tahun 89. Ya, ini yang masuk final nih, tim ini. Ketemu dengan siapa Om waktu itu? Persebaya Kita kalah. kalah 3-2. Jadi 3-2. sempat 3-1 kemudian 3-2. Pertama 1-1 dulu, 1-1. Terus ketinggalan 2-1, tinggalan lagi 3-1. Terakhir 3-2. Yang bikin gol siapa Om? Ingat nggak? Tias, salah satunya yang saya ingat Tias bikin gol 1. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya bahwa dulu kan pernah ada pertanyaan, Pak Rahmat pernah main di Persija apa enggak? Ini fotonya nih, ini Pak Rahmat mudanya Pak Masih Rahmat. muda nih Rahmat Darmawan. Jadi Pak Rahmat itu di Persija nggak cukup lama karena cedera. Om. Cedera. Sebenarnya dia dari 87 udah ada. 87 ada, tapi dia umurnya masih muda. Waktu itu Oke. masih sekitar 17 apa? 17 apa 18 gitu. Posisinya sayap Posisinya sayap kanan. kanan. Jadi dibawa sama Pak Maruli tuh dari Lampung tuh. Masih lugu banget ya. Iya. Masih- Foto berikutnya. Nah, ini saya nggak tahu ini Om Tony apa bukan, tapi mungkin ini depannya Om Tony. Iya, ini depannya nih. Iya, ini Om Tony ya. Ini di Di Menteng. Menteng. Ini waktu latihan. Nah, ya. Nah, jadi
ini Stadion Menteng zaman dulu, latihannya masih nggak seragam gini, Om ya, bebas Iya. gitu ya. Latihannya bebas, Oke. nggak pakai seragam. Nah, saya sebenarnya pengen tanya gini, Om. Kalau zaman sekarang ini, kita nggak bisa pungkiri lah bahwa orang itu menjadikan sepak bola sebagai profesi. Artinya dia bermain sepak bola, mendapatkan bayaran yang cukup, dia bisa hidup. Iya. Kalau zaman dulu, dari Om Tony sempat cerita bahwa sepak bola itu bayarannya nggak ada gitu, karena hanya uang saku siap latihan, kemudian ya dia bekerja di perusahaan yang lain. Nah, yang membuat Om Tony ketika itu motivasi terbesar untuk bermain di Persija itu apa sih, Om? Artinya kalau gue main bagus, kalau gue bagus, apa yang imbalan yang gue berdapat gitu? Misalkan apakah bisa naik jabatan ataukah apa gitu? Kira-kira motivasi tertingginya Om Tony, zaman Om Tony dulu ya, itu apa di Persija? Karena saya sebelum masuk Persija itu kan orang mau pingin masuk Persija itu susah sekali. Oke. Padahal situ biarpun masuk kan nggak ada dapat apa-apa gitu ya, Iya. bayarannya nggak ada. Tapi mau masuk itu tembus ke Persija itu susah. Karena tim besar, banyak pemain nasional tadi, Om ya. Jadi kalau sampai dia bisa masuk itu suatu kebanggaan saya. Padahal kalau main ya Biasa-biasa. sampai cedera pun ya biasa aja, kita nggak ada jaminannya. Nggak ada jaminannya. Apakah waktu itu masih ada bonus nggak, Om? Zaman Bonus. itu? Jadi sama ketua umum kita tuh memang ada bonus. Ya. Jadi umpamanya dia lihat kalau mainnya lawan Persib, dia bisa bilang nanti satu orang kalau menang 500.000. Oh, berarti nggak yang menjadi suatu yang pasti. Nggak gitu lah pasti. Tergantung lawannya. Kemudian kalau kalah, nanti dipotong bonusnya. Itu zaman dulu tuh. Jadi dipotong. Jadi kadang-kadang, jadi abis main tuh nggak langsung dikasih. Nanti tunggu selesai kompetisi baru dihitung-hitung. Oke. Jadi main berapa kali, kalau kalah dipotong sekian. Jadi Oke. Jadi itulah gambaran kira-kira main Persija zaman dulu tuh masih suka dukanya seperti itulah ya. Iya. Kebanggaan sebagai pemain bisa bermain di Persija, tapi secara penghasilan boleh dikatakan emang belum bisa menjadi jaminan lah. ya untuk masa depan tuh Belum. Nah, itulah kenapa banyak pemain Persija kemudian bekerja. iya. Baik. Berikutnya. Nah, ini Ini musim angkat terakhir nih. Terakhir Saya main nih. Nah itu pelatihnya sudah ada Pelatihnya Resdianto, Om Resdianto, Sudarno, Roni Pati. Itu. Om Darno udah ngelatih. Iya. Om Oke. Darno udah ngelatih. Saya pernah 99, kemudian kebetulan pelatih Om Darno juga. Nah, di foto ini ada satu hal yang menarik, Om, yang saya pengen konfirmasi. Betulkah ini Komang Putra, Om? Iya, Komang. Betul ya? Iya. Jadi karena banyak orang, saya sempat dengar cerita, terus saya sempat juga menanyakan bahwa banyak orang nggak tahu kalau Ikomang Putra itu pernah main di Persija. Orang taunya Ikomang Putra di Arseto, kemudian di PSIS. Dan saya nemukan foto ini, berarti Ikomang Putra dan Saudara Sukri juga ada situ. ada Miro Baldo Bento juga di awal. Bro Bado Bento. Ini tahun 93-94. 93-94 nih. Ini kalau boleh tahu pengurusnya siapa aja tuh? Ini kan ada Todung Barita, Maruli Sianipar. Iya. Sebelah di atasnya Pak Todung. Kemudian itu adik abang. Istilah orang bilang adik abang karena kembar tuh yang pakai jas. Oke. Nah ini bendaharanya Pak Budi. Ini satu dokter angkatan darat nih. Dokter angkatan darat. Sebelah kiri itu kiper Kiper Haryono. Haryono, ya pelatih asisten pelatih. Di atasnya Jahlul Fadil. Jalul Fadil. Berarti kiper utamanya waktu itu Jalul. Fadil. Jalul Fadil yang kiper Ini utama. 9 ini 39. ada Om Maman juga ada di situ. Nah, Maman. Ini Pak Rahmat udah nggak ada. Patar ada. Iskandar ada. Itu Pak Rahmat masih ada, Om, 14. Ini Rahmat nih. Iya. 14 ya. Nah, Oke, berikutnya. Nah, ini kapan, Om? ini yang peresmian stadion di JIS. JIS. Oh, berarti baru ya? Baru. 2 tahun yang lalu kira-kira ya. Ini Persija All Star. Persija All Star. Persija All Star kita main ketemu sama PSSI All Star. PSSI All Star. Ini coba lapangan latihan, Om ya? Iya, Oke. lapangan latihan ini yang di luar. Ini tapi beda angkatan ini, Om ya. Jadi ini beda angkatan.
Yang ini sebenarnya kan tim yang sebagian tuh teman-teman sebagian tuh masuknya ke Persija All Star. Kayak si Jahlul ikut ke sana karena nggak ada kipernya. Persija All Star. Kemudian ada Asari, Rangkuti. kemudian Aji, kemudian Daniel Sile. Banyak yang adanya di grup kita, tapi biar cukup gitu ya. Biar semuanya terlibat gitu. Oke, baik. Ini di peresmian lapangan latihan JIS. Lapangan latihan JIS ya. Berikutnya. Nah, ini yang tadi kita sempat bahas, Om. Nah, dua kostum ini mana yang Om atau dua-duanya pernah pakai, Om? Dua-duanya pernah. Pernah ya? Karena menurut saya ini salah satu kostum Persija di era 80-an yang paling ikonik lah, yang garis-garis ini. Garis-garis ini. Ini dulu asli Adidas. Ya, itu kalau dulu kan banyak satu, saya nggak tahu ya. Kalau zaman saya pertama 99 2000 itu semua aparelnya sama satu liga, Om. Waktu itu Reebok, kita semuanya Reebok. Nah, zaman dulu juga sama. Apakah Adidas semuanya atau beda-beda? Beda-beda. Hanya Persija yang pakai Adidas. Persija Adidas. Tapi ini kita nggak lama pakai kostum ini nih. Kemudian berubah ke kostum yang biasa, yang katun biasa. Udah nggak pakai yang buatan Adidas lagi, lokal. Ini kan ada yang kita pakai warna putih. Ya, putih. Garuda. Nah, ini tahun berapa, Om? Yang ini Adidas? 86 ini. Oh, ini pertama kali Om di Persija berarti ya? 86 ya. Kalau yang ini setelah 86 sudah ada sponsor Garuda ini 89 kalau nggak salah dah. 89 90 ya. Nah, jersey ini masih ada di rumah nggak, Om? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Saya kostum yang Persija punya semua udah di apa nih? Asal pulang ke Ambon diminta tuh. Habis, sampai jaket-jaket pun habis semua. Jadi nggak ada yang tertinggal. Oke. Karena ada ipar saya juga hobi kumpulin jersey bola. Jadi pada minta sampai jaket-jaket semua. Jangankan jaket Persija, PSSI aja udah pada diambil semua. Nah, metode latihan Om Hen waktu itu apakah saya nggak tahu apakah semua latihan dihandle langsung oleh almarhum Om Hen atau ada asistennya, Om? Ada asistennya. Oke. Jadi asisten tuh pertama tuh ada kiper. Pelatih kiper. Kemudian ada juga asisten yang lain. Jadi siapa umpamanya pertahanan, latihan pertahanan, khusus pertahanan. Kan ada namanya Jafar Daeng Barang, terus Ishak Lisa. Nah, asistennya ada Reni Salaki, itu asistennya. Jadi Om Hen ini termasuk pelatih yang galak nggak sih, Om? Enggak. Oh, enggak ya? Orangnya baik. Nggak pernah marah gitu? Kalau dia marah-marah sampai marah-marah itu berarti pemain udah keterlaluan. Jadi pernah kita penentuan lawan Semarang. PSIS. Jadi waktu itu kita harus masuk final tuh. Kita harus menang 4-0 lawan PSIS. Ini di Jakarta atau di Senayan? Di Senayan. Jadi udah 6 besar. Kalau kita urutan 2 langsung masuk final kan? Iya. Nah, ketemu urutan pertama. Jadi waktu itu kenapa beliau marah? Itu marah ke Kamarudin Betai. Om. Jadi lawan Semarang itu kita serang terus kan. Dari posisi Kamarudin Betai itu dia lewatin dari kiri kan, dia kiri luar. Iya. Tapi terlalu dipaksakan. Mau ke gawang terus, dia nggak kasih ke penyerang Adityo, terus yang lain ya. Nah, itu setengah main itu 0-0. Padahal kita harus menang 4-0. Nah, diomelin sama dia setengah main tuh. Pas babak kedua baru. Tapi kita nggak kejar, akhirnya kita cuma menang 3-0. Oh, kurang satu. Berarti gara-gara Om Kamarudin Betai. Jadi itu dia marah-marah. Tapi kalau di latihan nggak pernah marah, Om? Kalau di latihan nggak pernah marah. Okay. Latihan nggak pernah marah. Dia kasih kebebasan. Cuma memang dia latihan nggak banyak, fisiknya tuh tanpa bolanya jarang. Pasti dengan bola terus. Main kayak 4-2, 4-4 atau tembok untuk penyerang ya. Di gelandang yang masuk atau dari wing. Oke. Berikutnya. Nah, ini foto ini
ini Stadion Menteng Om. Saya nggak tahu nih foto ini diambil tahun berapa karena masih ada menaranya nih. Saya nggak tahu zaman Om Tony masih ada menaranya belum? Masih. Ada bioskop kan situ? Ya, tapi zaman saya kalau nggak salah udah nggak ada menaranya deh Om. Ini bioskop di apa? Pojok situ ada Pojokan bioskop. mall itu kan. Mall yang berarti kecil. Udah ada mall, berarti kalau udah ada mall itunya udah nggak ada bioskop. Iya, bioskop udah ada dan ininya juga udah nggak ada menaranya nih. Apa yang kalau Om lihat foto ini Stadion Menteng, apa yang ada dalam memori Om Tony? Ya, kalau lihat yang ini sama kondisi sekarang ya kita pasti rasa, waduh, rasa nyesal banget tuh. Ya, lapangan yang begitu bersejarah. Bersejarah. Kemudian kompetisinya rutin jalan. Itu waktu di sana kompetisi remtar atau kompetisi? Semuanya. Jadi kalau remtar itu dia pagi kompetisinya, ya. Sore itu sampai malam itu klub ada kan ada ya. Ada divisi utama, divisi 1, divisi 2 ada kan. Oke, kalau sekarang kan mainnya di lapangan banteng. Nah, itu pun udah nggak jalan kayaknya sekarang. Gitu. Ya, ini di setiap kompetisi itu ramai. Penontonnya penuh. Itu saya pernah ngalamin tahun 99 itu dari pagi sampai dengan malam tuh pertandingan terus tuh. Sama juga begitu? Sama. Jadi dari pagi anak-anak itu anak-anak ya sampai siang mulai itu jam 2, jam 3 udah mulai yang Sabtu Minggu biasanya. Ya, yang divisi 2, divisi 1, divisi utama. Nah, itu mesnya kan sebelah sana berarti. Dengan yang bikin rame kan itu ada tukang-tukang taruhan di sini nih. Tukang di taruhan sebelah sana ya? Iya. Di bawah lampu itu? Iya, tukang taruhan tuh daerah sana tuh dia penuh semua tuh. Oke. Nah, kalau zaman dulu Om, saya mau tanya, zaman dulu kan, kalau zaman sekarang kan banyak mungkin ya lifestyle pemain bola ya. Mungkin saya mau bicara sedikit aja mengenai mobil misalkan. Kalau zaman dulu tuh pemain bola tuh mobilnya apa sih Om? Kan banyak yang pernah salah satu pemain cerita bahwa zaman Om dulu kalau kita nongkrong itu mobilnya mobil Kijang pick up gitu. Pernah. Nah kalau zaman Om Tony ada itu yang menarik nggak? Ya paling yang mobil yang suka bawa itu kan biasa yang udah kerja ya, sudah kerja agak lama atau bekas dari Galatama. Iya. Yang punya mobil kayak Daniel Silei. Yang bekas Galatama gitu ya. Dia suka bawa mobil ceret apa ceret yang putih kecil. Carry? Bukan. Sedan. Oh, sedan. Oh, saya nggak tahu, lupa namanya. Paling itu ya, kira-kira ya. Kalau zaman sekarang kan banyak main bola yang makanya mungkin Alphard mungkin atau. Ya, kalau zaman dulu sedan gitu ya. Kita aja nggak pakai mobil, karena pakai motor kita. Oh ya, pakai motor. Nah, seberapa sedih Om Tony ketika stadion ini itu harus terpaksa di sangat disayangkan karena Pak almarhum ini, Pak Todung Barita ini sudah merancang, kan beliau kan di UI ya. Iya. Jadi di kantor Persija itu sudah ada bagan lapangan bola, stadion, bawahnya itu tempat parkir bawah stadion, kemudian ada apartemen, jadi untuk komersil juga. Oke. Jadi sebenarnya itu sudah mau dibangun, fondasinya iya, fondasinya sudah ada, sampai udah digali-gali. Tapi kan karena kemudian perkembangan Jakarta yang mengharuskan dipindah karena aktivitasnya karena surat-suratnya. Jadi kalau dengar-dengar cerita dulu ya pada saat istilahnya tukar guling apa tuh yang dulu kan lapangan kan di Monas, di Kada. Kemudian digantilah oleh Bung Karno. Pindah ke sini. 61, 62 ya. Cuma masalah suratnya yang belum jelas. Nggak jelas. Oke. Gitu. Ada lagi foto? Nah, ini foto terakhir kalau nggak salah. Ini saya cuma pengen pamer doang sebenarnya. Sini saya pernah main dengan Om Tony di sini. Ini Om Tony, ini saya. Jadi saya mau pamer doang, saya nggak mau cerita apa-apa karena ini sebenarnya ini pertandingan di JIS Om ya. JIS ya. Kita pertandingan di JIS. Saya pemain paling muda jadi ikut main. Lihat saya jinjit. Saya pengen cerita aja, ini pengen pamer aja sebenarnya. Nah, Tom,
Terakhir Om, melihat perkembangan Persija saat ini, masih sering nonton Persija nggak Om, di TV? Masih. Apa pendapat Om Tony tentang Persija saat ini? Kalau saya lihat untuk Persija regenerasinya bagus sekarang. Ya. Secara ini saya lihat akui regenerasi dan pelatih kasih kesempatan untuk anak-anak muda ya, untuk yang berprestasi untuk bisa bersaing di tim utamanya. Nah, hanya saya lihat untuk kompetisi 2023-2024 ini memang perlu penambahan pemain lagi. Ya. Terutama yang asingnya untuk menutupi celah-celah yang. Iya, karena Persija sampai saat ini baru ada 3 pemain. Baru ada 3. Dan saya lihat juga Simic juga kayaknya sudah mulai menurun. Ya. Ya. Sehingga mesti ada yang bisa mengcover itu ya. Advice atau nasihat Om Tony melihat bagaimana Persija zaman dulu kan sekarang, apa kira-kira filosofi yang bisa diambil dari pemain-pemain zaman dulu yang bisa diterapkan oleh pemain zaman sekarang, Om? Kalau kita dulu memang beda ya, karena sekarang kan profesional. Kalau kita dulu cuma fanatisme aja gitu, nggak mikir mau cedera apa. Nah sekarang kan memang benar-benar dia profesional, dia harus mempersiapkan yang terbaik harusnya. Cuma ya saya lihat pemain-pemain yang ada yang bagus sebenarnya, cuma pas masuk di Persija kok jadi menurun. Ya mungkin karena iklim persaingan. Iklimnya kan mungkin satu hal yang kurang lebih sama. Om, Persija itu kan dari zaman dulu kan banyak diisi pemain nasional. Jadi pressure apalagi sekarang mungkin dengan penonton yang lebih banyak sehingga tuntutannya juga lebih tinggi. Mungkin itu berpengaruh nggak Om menurut Om? Pasti berpengaruh. Berpengaruh. Karena saya lihat ada beberapa pemain yang mungkin di tim lain dia bagus. Pas masuk di Persija jadi kurang, ada penurunan lah ya, nggak seperti yang diharapkan. Itu yang baik. Rasanya cukup Om Tony, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Di zaman Om dulu itu Om ada selalu tagline yang kita mau sampaikan gitu. Nah hari ini kita pengen menyampaikan yang seperti kita sampaikan tadi, zaman Om dulu kalau Tony apa. Jadi zaman Om dulu kalau Tony sudah bilang up, semuanya pemain pasti ikut naik.